Hei teman-teman, selamat datang di channel Cerita Ama Prala. Namaku Aprilia Prala. Semoga suka ya dengan pembawaan ceritaku. Nah, cerita kali ini kejadiannya sekitar tahun 2009. Ada 4 mahasiswa, namanya Arya, Bisma, Dharma, sama Indra. Mereka berempat itu emang teman satu kampus di salah satu universitas di Jogja. Dan mereka ini juga teman dari kecil. Ya, karena mereka ini satu kampung lah ya. Nah, dekat tempat tinggal mereka, ada bioskop yang baru buka. Namanya tuh Empire XX1. Bioskopnya ini baru buka, dan mereka empat ini sangat ingin ngerasain nonton Night Night di bioskop itu. Isu-isunya sih, bioskop ini yang paling bagus di Jogja. Dari bangunannya yang modern, sampai katanya film-filmnya tuh juga menarik. Akhirnya mereka mutusin buat nonton film Orphan berempat. Mereka berangkat ke sana sekitar jam 9 malam. Karena ya jam 10 filmnya udah dimulai. Dan di sini posisinya Dharma nggak mau ikut. Karena dia ini mau bantuin bapaknya gitu buat jualan nasi goreng. Dan bapaknya ini biasanya jualan nasi goreng di sekitar depan area bioskop tersebut. Tapi karena ajakan Arya, Bisma sama Indra udah kepengen dari lama, mereka juga udah pengen nonton banget. Mereka ngebujuk si Dharma buat ikutan nonton. Tapi pakai perjanjian nih, Pak, izinin Dharma ikut ya. Besok kami bantuin deh jualan nasi goreng, kata Arya kepada bapaknya Dharma. Ya, ngedengar janji dari Arya, akhirnya bapaknya Dharma setuju-setuju saja buat mereka gantiin jualan nasi gorengnya besok. Akhirnya mereka berempat ke bioskop itu. Mereka beli popcorn sama minuman, dan akhirnya mereka sampai di bioskop tersebut. Mereka beli tiket, akhirnya mereka sampai di bioskop itu. Mereka beli tiket, popcorn, dan minuman. Nah, masuklah mereka ke dalam studionya. Pas mereka beli tiket, ya nggak rame-rame amat. Mereka mikir, ya enak banget nih nonton malam-malam di sini. Nggak ada orang, cuma kita berempat. Nah, pas mereka masuk ke dalam studionya, mereka ini heran karena di dalamnya banyak banget orang. Dan Indra tiba-tiba bilang, kok tempat kita duduk tempatin orang? Dan pas diperiksa, nomor bangkunya ini benar dan ada yang nempatin. Padahal tadi katanya bioskopnya ini sepi, jadi mereka ini kebingungan sendiri. Akhirnya karena filmnya udah mau mulai, dan bioskopnya juga udah gelap, akhirnya Arya bicara sama orang yang nempatin tempat duduk mereka. Misi mbak, ini tempat saya. Ini tiket saya, ada buktinya kok. Tapi sembaknya cuman balingin muka ke arah mereka dengan posisi dan ekspresi muka yang datar dan ngadapin mukanya ke layar lagi. Seolah-olah nggak peduliin mereka berempat ini. Akhirnya karena filmnya udah mulai dan nggak ada bangku yang kosong, akhirnya mereka ini protes dan keluar dari studionya buat nyamperin mbak-mbak bioskopnya. Nah, pas mereka ketemu sama mbak penjaga bioskopnya yang lagi makan, akhirnya Arya bilang dengan nada yang agak kesal, Mbak, ini kok tempat kita yang duduk ada yang nempatin sih. Pas ditegur juga dia ngucekin kita. Jadi gimana nih? Nah, nggak dengar itu mbak penjaga bioskopnya bilang ke mereka berempat. Tapi tiketnya yang malam ini cuma kalian berempat yang beli. Intinya nggak ada yang nonton lagi selain kalian berempat. Nah, pas mbak penjaganya bilang gitu, mereka berempat panik banget. Dan Dharma langsung nambahin. Tapi di dalam situ penuh banget mbak. Nggak ada kursi yang kosong sama sekali mbak. Dan mbak penjaganya bilang, beneran mas, mau ngecek ke dalam? Mau kita periksa sama-sama nih, kata mbaknya. Dan pas diperiksa, nggak ada siapa-siapa. Jadi mereka ini jadi nggak niat lagi buat nonton. Jadi mereka niat buat pulang aja. Akhirnya saat mereka sampai ke rumah masing-masing, Dharma langsung cerita kejadian itu tersebut ke bapaknya. Kalau mereka ini mau nonton di bioskop, tapi penuh. Padahal kata mbak-mbaknya, nggak ada tuh orang lain selain mereka berempat. Mendengar itu, bapaknya cuma diam aja dan bilang, ya panik dong. Ya udah, besok nonton pas siang-siang aja dar. Kamu ada-ada aja dar. Mending bantuin bapak jualan tadi. Sana lagi, kamu mandi terus sholat ya. Akhirnya Dharma mandi, sholat dan tidur. Keesokannya mereka ini ada kelas, kayak dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Mereka berempat masih ngomongin hal yang terjadi semalam. Sampai mereka cerita ke teman-teman mereka kalau bioskop itu serem banget. Tapi teman-temannya gak ada yang percaya. Dan setelah pulang, Dharma ngingetin sama Arya, Bisma dan Indra kalau jam 7 malam nanti, jangan lupa buat bantuin jualan nasi goreng sesuai janji mereka malam tadi. Dan akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan karena udah janji, akhirnya mereka semua ketemuan jam 7 malam di depan area bioskop tersebut.
Dan Dharma ngedorong gerobaknya dari rumahnya karena ya rumahnya ini yang paling dekat dan dia ini nyampe duluan. Nggak lama, Arya, Bisma, dan Indra juga datang. Tapi sebenarnya mereka ini juga datang dengan niat yang penasaran juga sama kejadian di bioskop semalam. Akhirnya mereka bantu jualan sambil ngeliatin orang-orang yang masuk ke bioskop itu. Sekitar jam 10 malam mereka lihat tuh orang-orang yang masuk. Ada orang yang turun dari mobil. Itu orang kan, bukan setan. Mereka ini sambil ketawa-ketawa dan bercanda-canda gitulah. Dan mereka juga nggak ngelihat apa-apa yang mencurigakan. Dan mereka juga nggak ngelihat apa-apa yang mencurigakan gitu loh. Akhirnya mereka ini lanjut aja jualannya berempat. Dan Arya bilang sama Dharma, jam 12 kita cabut yuk. Dan sekitar jam 12 kurang, tiba-tiba ada perempuan yang mau beli. Pas Arya ngelihat perempuan itu, dia ini bisik-bisik sama Bisma. Itu kan mbak-mbak yang kemarin nempatin tempat duduk kita. Di situ posisinya mereka semua keringat dingin karena ya namanya pelanggan, Dharma tetap harus. Ya, tapi namanya juga pelanggan. Akhirnya Bisma bilang, "Shh, jangan berisik." Akhirnya karena perempuan ini cuma sendiri dan yang ngelayanin perempuan ini Dharma, terus Arya sama yang lainnya duduk di belakang. Walaupun mereka semua ini agak takut juga karena kata mbak penjaganya kemarin kan gak ada siapa-siapa. Tapi ya udah, karena mereka ini berempat dan perempuan ini cuma sendiri, akhirnya mereka berani lah. Akhirnya Dharma bilang, mau pesan apa mbak? Mau pesan apa mbak? Terus mbak-mbaknya ini bilang, mau pesan satu nasi gorengnya ya. Nah, terus Dharma ngejawab sambil ngejalanin kompor. Oke mbak, pedas atau enggak nih? Dan mbaknya ini jawab, pedas mas. Tapi yang gosong ya, segosong badan saya. Mendengar itu, Dharma langsung melihat ke muka mbaknya. Dan di situ posisinya mbaknya berubah. Kayak badannya itu gosong dari kebakar dari muka sampai kakinya. Bahkan bajunya juga sampai robek-robek gitu. Melihat itu, mereka berempat panik banget. Mereka teriak dan akhirnya kabur. Mereka langsung pulang ke rumah masing-masing. Dan pas Dharma sampai di rumah, Dharma langsung cerita kejadian tersebut ke bapaknya. Dan lagi-lagi bapaknya diam aja. Bilang ke Dharma sama kayak kemarin yang diomongin. Dharma disuruh mandi dan langsung sholat. Sana Dar, kamu mandi sama sholat biar bapak yang ngejemput gerobaknya. Akhirnya karena Dharma kesal sama bapaknya, dia cuma mandi. Tapi dia nggak sholat dan langsung tidur. Pas dia udah matiin lampu ruangannya dan pakai selimut buat tidur, dia tutup mata nih. Tapi pas mau udah tutup mata, dia mendengar ada suara perempuan yang ngomong, "Mas, nasi goreng saya yang gosong, mana?" Dharma langsung loncat dari tempat tidur sambil teriak-teriak dan langsung nyalain lampu. "Pak, pak, pak, mbak tadi ada di kamarku, pak. Tolong, pak." Akhirnya Dharma ditenangin sama bapaknya. Dan akhirnya bapaknya cerita tentang kejadian bioskop tersebut. Nah, sekitar tahun 1999, ada kebakaran yang memakan 15 korban jiwa yang habis ngebakar bioskop setempat mereka nonton kemarin. Nah, dulu itu namanya bioskop Regent. Dan ada 4 orang yang jasadnya belum ketemu sampai sekarang. Nah, kenapa Dharma dan teman-temannya ini diganggu? Karena ada kepercayaan kalau ada 4 orang yang datang ke bioskop itu pasti ditampakin sama 4 orang yang sosoknya ini belum ditemuin jasadnya sampai sekarang. Aduh, gila banget sih, serem ya. Aduh, gila banget sih, serem banget lah kalau di posisi Dharma. Ya, sampai situ dulu ya, teman-teman. Silakan subscribe ya kalau kalian suka dan senang dengan konten seperti ini. Oke, sampai jumpa. Bye.